Saya buka mata kan nggak bisa dibuka mata Pak. Kerasnya itu angin, baru gelap. Kemarin itu tiba-tiba saja langsung gelap, anginnya hitam. Itu sementara bunyi itu, kayaknya itu kapal terbang mau turun. Saya lihat, saya keluar, saya lihat apa itu, gelap. Masih membekas di benak bencana-bencana yang menimpa orang-orang di sekitar kita, saudara kita, keluarga, atau bahkan diri kita yang merenggut harta benda dan nyawa manusia yang kadang menimbulkan trauma bagi korban. Tahukah kita kapan dan di mana bencana itu akan terjadi? Tak seorang pun yang tahu. Bahkan peralatan yang sangat canggih pun belum ada yang dapat mendeteksi di mana titik bencana alam itu akan terjadi. Karenanya, sebelum bencana itu datang dan melanda, hendaknya kita selalu waspada dan berjaga-jaga dengan cara terus mencari tahu tanda-tanda bencana alam. Apa yang harus dilakukan sebelum bencana itu datang, saat bencana melanda, dan setelah bencana. Sepanjang tahun 2006 dan 2007 ini, banyak sekali terjadi bencana alam yang menghantam wilayah Sulawesi Tenggara. Di antaranya banjir, gelombang pasang, gempa bumi, dan yang terakhir angin puting beliung. Memasuki tahun 2007 ini, masih saja terjadi bencana alam, dan seolah-olah merupakan kelanjutan dari serentetan bencana di tahun 2006 lalu. Angin puting beliung baru-baru ini melanda kembali di beberapa wilayah Sulawesi Tenggara, dan kejadian itu menyisakan trauma yang mendalam bagi korban. Pertamanya saya keluar ambil cucian, saya lihat itu sementara bunyi itu, kayaknya itu kapal terbang mau turun. Saya lihat, saya keluar, saya lihat apa itu, gelap. Pokoknya terputar-putar di atas itu. Saya panggil bapaknya, bilang, Pak, ada itu apa? Angin. Dia bilang, mana bilang itu. Nah, ini sementara di dalam tidur. Nah, saya langsung keluar, dia keluar, bapaknya lihat, di atas, dia lari bapaknya. Sekalinya masuk, tidak bisa keluar lagi bapaknya karena angin sudah mulai menggulung dia. Iya. Sekitar jam berapa kemarin? Sekitar jam 4. Jam 4 Iya. Kemarin sore Pak, sejak jam 16. 16.30 sampai 16.40 Pak. Kejadian cuma 10 menit. Para korban memutar memorinya untuk mengingat kembali berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan selembar nyawa. Ketika angin kencang, layaknya asap tebal berwarna hitam yang dalam hitungan detik merusak ratusan rumah di Desa Laea. Jalan kencang itu kemarin, karena saya tidak ada di rumah sini, sementara saya di kebun. Saya pulang dari kebun, saya sementara di perjalanan.
Lalu di situ sementara saya jalan ini tidak bisa berjalan, langsung saya duduk di tunggak. Ternyata tunggak itu ada pohon jambu di atas. Terus saya lari lagi ke sana cari tunggak yang besar, baru saya berpegang begini, lalu saya berdoa di situ. Terus Kemudian, kemudian setelah itu angin lewat, saya buka mata, kan tidak bisa dibuka mata Pak. Kenapa? Kerasnya itu angin, baru gelap. Gelap. Setelah saya buka mata, saya lihat di samping kiri kanan sana habis pohon-pohon tumbang semua Pak. Iya, baru saya bisa berdiri. Masih hujan ini. Posisi di luar rumah. Iya, posisi saya di kebun. Kemarin itu tiba-tiba saja langsung gelap. Langsung gelap. Iya. Di situ langsung saya keluar. Iya. Keluar sama tetangga. Tapi parahnya anginnya sudah bagaimana kayak itu? Iya, anginnya itu bagaimana itu anginnya? Iya, hitam. Tiba-tiba datangnya dari Kelihatan anginnya berputar ya? Iya, berputar. Dari timur, barat. Pokoknya dia ketemu saat Pemerintah seolah tak pernah berpikir cara yang terbaik untuk melakukan peringatan dini terhadap masyarakat untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan harta. Pemerintah maupun swasta berlomba-lomba menunjukkan simpatiknya setelah bencana itu terjadi dengan memberikan bantuan kepada korban bencana. Namun, adakah upaya pemerintah untuk memberikan peringatan dini? Bantuan yang berupa permakanan ya, itu pertama. Yang kemudian yang kedua, kita melihat kondisi yang terjadi di masyarakat, yaitu yang lebih banyak kita lihat adalah kerusakan dari rumah itu sendiri. Yang malah tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Sosial untuk secepatnya turun ke lokasi. Saya kira ya kita akan secepatnya kalau bisa ya malah besok. Kami sangat berharap ya lebih cepat lebih bagus, karena memang kami melihat kondisinya lebih parah daripada kejadian yang sebelumnya. Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMG Maritim Sulawesi Tenggara setiap harinya mendeteksi perkiraan cuaca, suhu, kecepatan arah angin, dan temperatur dengan menggunakan alat Automatic Weather System atau AWS. Namun, daerah titik pusat angin seperti angin puting beliung belum bisa dideteksi. Kita nggak hafal itu, pokoknya bagi daerah FF, pokoknya F1, F2, F3, pokoknya ada itu pembagiannya, itu kita nggak hafal itu pembagiannya. Di situ kita informasikan bagaimana keadaan cuacanya, terusannya bagaimana keadaan anginnya, kemudian bagaimana arah kecepatan anginnya, terusannya bakalan cuaca yang akan terjadi bagaimana. Nah, itu ada itu. Dari ke navigasi, kemudian oleh navigasi disebarkan ke distribusikan ke radio pantai, dari radio pantai nanti yang kasih ke kapal-kapal rakyat begitu.